Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lihat berita tentang Aisar Khalid ya, yang sekarang lagi deket dengan Fuji ya. Dan ini ada video komentar dari Bu Widya nih, katanya kok gua ngelihat kesedihan di mata Torik ya, katanya gitu guys. Please dong Aisar. Nah, ingat pesan Bu Widya yang mewakili emak-emak Indonesia, katanya gitu guys. Nah, gimana tanggapan dari Bu Widya? Yuk langsung kita lihat beritanya guys. Lagi asik-asik bro. Asik. Kita mau kerja, ternyata baca komentar-komentar itu saya amati seringkali di yang namanya akun orang-orang yang suka komen ya. Ternyata itu orang tuanya Mayang. Jadi Bunda hanya pesan buat Aisar. Aisar, kalau Anda benar-benar tulus dengan yang namanya Puji yang menghidupi anak yatim, Anda harus hati-hati dengan tiga individu. Satu, pertama orang tuanya Vanessa, yaitu orang tua yang namanya Mayang. Karena saya dulu sampai sedih, tersayat-sayat hati saya jika ada kasus yang namanya Vanessa yang tidak pernah dibuka aibnya sama orang tua kandungnya sendiri, termasuk Mayangnya, orang tuanya, keluarga besarnya itu ya. Jadi saya harap untuk Aisar, kalau benar-benar cinta sama Puji, bukan hanya menjaganya di media sosial, verifikasi di media sosial, tapi pergaulan Anda harus verifikasi juga Aisar. Kenapa? Jauhi orang-orang yang memusuhi Puji. Pertama yaitu tadi Besan. Ya, Besan itu siapa? Yaitu Dodi, orang yang maruk dengan uang asuransi, ya, asuransi dan sebagainya. Itu dulu juga Mayang ya. Waktu pengajian yang namanya Vanessa, dia masuk kamar ambil barang ya, itu ya, jadi tahulah mereka itu siapa. Ketiga, ada mantan dari yang namanya Puji, yaitu keluarga Torik. Hati-hati, termasuk Atta ya. Kenapa saya bukan menghasut loh, ini saya memperingatkan untuk Aisar saja. Aisar, kalau mau verifikasi jangan hanya di media sosial atau menjaga fisik seorang Puji saja, tapi musuhnya Puji itu yang terbesar itu adalah tiga itu tadi ya. Orang tua Vanessa, yaitu mertua Bibi itu sendiri, yang seharusnya uang asuransi itu dikasihkan sama Gala, tapi itu ya udah diikhlaskan untuk yang namanya Dodi ya. Jadi itu harus tahu. Yang komen-komen itu akun kebaya itu orang tuanya Mayang ya, jadi harus tahu itu ya. Jadi untuk Aisar, menjaga Puji itu tidak hanya verifikasi agar Anda menjalani untuk ke depan sama Puji, tapi harus memverifikasi mendekati orang-orang yang saya sebutkan tadi. Satu, Besan. Kedua, Mayang. Ketiga, itu keluarga si penyinyir itu, yaitu termasuk mantannya Puji kemarin. Puji menjauhi yang namanya Torik itu karena temperamental ya. Kenapa? Dia banting-banting HP, hancurkan HP yang namanya Puji ya. Selama itulah, dari kisah itulah Puji mulai tahu sifat yang sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang nyinyir-nyinyir, yang ingin comblangin yang namanya Aisar dengan Devina segala, Aisar harus hati-hati verifikasi dengan orang-orang itu, awas terjebak. Karena apa? Mengingatkan kisah seorang Atah dulu, dapatkan Aurel itu nginap-nginap dulu kan, diajak orang tuanya bertandang-tandang dulu ya, seperti itu ya. Jadi benar-benar verifikasi ya, jaga jarak dengan mereka agar kedamaian untuk masa depan Aisar atau masa depan Puji, masa depan Gala itu terjaga. Karena di antara kalian berdua menjaga seorang anak yatim piatu dari Bibi dan Vanessa. Aisar, pendapat kalian gimana nih? sini kakak Pesan ngasih penting tahu untuk ke Aisar Allah. Khalid.
Sekarang kan Aisar ini lagi ada di puncak-puncaknya nih, ya kan? Nah, udah berhasil mengambil hati ibu-ibu, udah berhasil mengambil hati masyarakat dari kebaikan kamu, dari konten-konten kamu, gitu, ya kan? Dari pembawaan kamu. Tapi memang juga kamu juga lebih dikenal itu karena kemarin sempat ada konten bareng sama Puji. Nah, sekarang netizen-netizen Indonesia, ibu-ibu Indonesia ini itu besar banget tuh harapannya kamu sama Fuji. Mau tidak mau, kamu memang udah dari kemarin udah melekat banget sama nama besarnya si Fuji nih ya kan. Ini saya mau kasih nasihat aja. Kalau enggak sama Fuji, ya nanti ya, sembunyikan rapat-rapat hubungan kamu atau mungkin gak usah pacaran dulu di Indonesia. Mending kalau kamu mau punya pacar, mau nikah, kalau bukan sama Puji ya, kamu di Malaysia aja huru-haranya. Ya, karena kalau misalnya kamu mematahkan harapan masyarakat di Indonesia di sini, netizennya tuh ngeri-ngeri banget, Aizar. Netizennya ngeri-ngeri banget. Udah ada contoh yang dekat dulu sama Fuji tuh, pacarnya si Fuji dulu tuh ya kan. Dipuji-puji banget, didoain sampai nikah apa segala macem. Tak taunya kagak nikah, putus ya. Sekarang dulu dipuji-puji, sekarang hujat-hujatan terus. Muncul sosial media hujat-hujat aja terus, ya. Terus yang dihujat itu bukan kamu aja Aisar, tapi Fuji juga. Padahal kamu sama Fuji mah nggak ngapa-ngapain ya kan? Jadi mereka itu mereka yang jodoh-jodohin, mereka yang ngambek. Mereka yang berkuar-kuar, mereka juga yang ngambek. Mereka yang berekspektasi, mereka juga yang nyerang orang. Jadi kudu hati-hati Aisar. Ya, kalau memang sama Fuji, ya bahagia kali mereka itu. Ya bahagia kali. Ya kita juga bahagia. Saya juga bahagia. Ya. Tapi kalau nggak sama Fuji kau, terus kamu ketahuan. Tunggu aja Aisar, ya. Yang tadinya kamu dipuja-puji bagai malaikat, bagaikan pangeran, bisa kamu dibudak-budakin, langsung diinjek-injek, langsung dikata-katain, langsung dihujat kamu se-Indonesia bisa. Aisar, jadi harus pintar-pintar memanfaatkan situasi, melihat situasi, ya. Jangan sampai kamu itu mengambil langkah yang salah. Ya, sekali lagi, masalah hubungan asmara kamu, kalau misalnya kamu nih nggak jadi sama Fuji nih ya, jangan pernah kelihatan sama netizen Indonesia. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys? Apakah setuju dengan pendapatnya? Siapa ini ya? Nggak tahu nih, perempuan ini siapa nih? Pokoknya perempuan ini guys. Emang ya, kalau belum aku mau nanya dulu nih, emang bener ya si Aisar Khalid dengan Fuji ini pacaran gitu guys? Apakah itu hanya sekedar konten gitu ya? Karena mereka lagi ada collab gitu ya bersama di kontennya collab gitu loh guys ya? Atau emang bener-bener pacaran gitu loh guys ya? Menurut kalian gimana nih? Apakah mereka benar-benar pacaran? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Dan untuk apa yang dikatakan Mbak ini emang bener ya? Kalau seandainya emang bukan pacaran, emang harus berhati-hati karena netizen Indonesia itu ya seperti itu ya, ketika itu dibaikin, ketika itu ya seperti itu gitu. Apa yang dikatakan ini benar juga kata si Mbak ini ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.